Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Dimas Nugraha dan Ahmad Nur Sultan. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPD, MPDI. A. Pengertian pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin curir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat berlari. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah dengan sebuah ijazah atau sertifikat. B. Fungsi kurikulum. 1. Penyesuaian yang berarti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mengajarkan siswa berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di sekitar. 2. Integrasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu memberi layanan terhadap perbedaan pada siswa-siswa yang ada. 3. Diferensiasi. Kurikulum adalah alat yang harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. 4. Persiapan. Bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa-siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 5. Pemilihan adalah kurikulum sebagai alat siswa untuk memilih tingkat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 6. Diagnostik bermakna bahwa kurikulum sebagai suatu alat pendidikan dapat membantu siswa dalam memahami diri sendiri. C. Dimensi kurikulum. 1. Kurikulum substansi, yakni kurikulum dirancang sebagai rencana proses belajar mengajar bagi siswa di sekolah atau sebagai pedoman dan panduan guna untuk mencapai tujuan. 2. Kurikulum sistem, yakni kurikulum merupakan sistem yang ada di sekolah, pendidikan dan masyarakat. Kurikulum tersebut mencakup susunan yang ada di sekolah dan proses kerja dalam menyusun kurikulum. 3. Dimensi bidang studi. Para ahli yang mendalami bidang kurikulum melakukan penelitian mengenai konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi pustaka dan kegiatan penelitian serta percobaan. D. Model kurikulum. 1. Model humanistik. Terkait dengan kurikulum, dalam pandangan humanistik, fungsi kurikulum lebih pada upaya penyiapan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam pengembangan individu. Tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Model rekonstruksi sosial, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 3. Model teknologis. Dalam pendidikan, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Inti kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. 4. Model subjek akademik. Kurikulum subjek
akademik merupakan model kurikulum yang menekankan pada isi atau materi pembelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Ilmu dipandang sebagai konsep yang selalu berkembang. Karenanya, kurikulum hendaknya mengacu pada disiplin ilmu yang ada. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.